Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Ribosanto, sekolah SMK Wongsorjo Gonggong, kelas 12 permesinan C, nomor urut 35. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemrograman pada CNC simulator serta menjelaskan kode yang digunakan. Oke, di sini sudah ada gambar benda kerja yang akan dibuat. Sebelum mengerjakan benda kerja yang ini, ada beberapa hal atau poin penting yang perlu diperhatikan. Di sini bisa kita lihat panjang total benda kerja yang ini yaitu 75 mm. Untuk diameter besarnya yaitu 50 mm, sedangkan untuk diameter terkecilnya yaitu 20 mm. Kemudian kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, di situ terdapat poin-poin penting lagi yang harus diperhatikan. Juga di sini terdapat chamfer. Chamfer di sini berukuran panjang 3 mm dengan sudut 45 derajat. Kemudian di sini terdapat cekung. Cekung di sini menggunakan radius 2. Kemudian di bawahnya terdapat cembung. Cembung di sini masih sama, yaitu radius 2. Di sini terdapat cembung. Cembung di sini menggunakan radius 4. Kemudian di sampingnya terdapat cekung yang menggunakan radius 17 dengan panjang 16 mm. Dan di sini terdapat lagi cembung yang menggunakan radius 4. Untuk job ini saya akan menambahkan proses penguliran dan pengeboran. Di sini saya akan melakukan penguliran sepanjang 10 mm dan proses pengeboran. Dan selanjutnya ada proses pengeboran dengan bor berdiameter 8 dengan kedalaman 50 mili. Selanjutnya menggunakan bor 10 dengan kedalaman 30 mili. Dan yang terakhir menggunakan bor berdiameter 12 dengan kedalaman 25 mili. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kode. M03 untuk menghidupkan mesin, S untuk kecepatan putaran, M08 untuk menghidupkan kolan, G01 interpolasi lurus, G0 untuk pemosisian atau gerak cepat, G90 untuk siklus pembubutan memanjang, M30 untuk mematikan mesin, M09 untuk mematikan kolan, G02 untuk pemakanan cekung, G03 untuk pemakanan cembung, M05 untuk mematikan spindle, G32 untuk pembuatan ulir, G28 untuk kembali ke posisi referensi, G74 untuk siklus pengeboran pada sumbu Z. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kode pembuatan raving. T1 yang artinya tol 1, kemudian M3 yang artinya mesin on, dan S adalah putaran spindle kita atur di 500. Kemudian G0 X55 Z5, M8 yang artinya kolon on, X50.1, G01 Z-75 F0.1 yang artinya mulai pemakanan sejauh 75 dengan bitrate 01, X52 G00 Z5. Kemudian G90 X48 Z60 F0.1 yang artinya menggunakan kode siklus G90 di diameter 48 mm, dan Z-60 artinya penyayetan sejauh 60 mm
Dan untuk F0,1 yang artinya kecepatan makan 01. Lalu 46, lalu 44, lalu 42, lalu 40.1 G00 X 52 Z5. Kemudian G90 X 38 Z-35 yang artinya G90 di diameter 38 mm dan Z-35 artinya penyayatan sejauh 35 mm. Lalu 36, lalu 34, lalu 32, lalu 30.1 G00 X 42 Z5. Kemudian G90 X 28 Z-13 yang artinya G90 di diameter 28 dan Z-13 yang artinya penyayatan sejauh 13 mm. Lalu 26, lalu 24, lalu 22, lalu 20.1 G00 X 55 Z5. Oke, saya lanjutkan proses yang kedua, yaitu finishing. Kita menggunakan tol yang berbeda, yaitu T2 G00 X 55 Z5. G0 artinya tol mendekati benda kerja tetapi belum proses pemakanan. X0 G01 Z0 F0.05. X14 artinya pahat mundur ke diameter 14 mm. X20 Z-3 artinya pahat bergerak ke kiri 3 mm dan mundur 20 mm. Z-13 yang artinya pahat bergerak 13 mm ke kiri. G03 X24 Z-15 R2 F0.05. G3 artinya penyayatan cekung radius 2. G01 X26 artinya pahat mundur. G02 X30 Z-17 R2 F0.05. G02 artinya penyayatan cembung dengan radius 2. G01 Z-35 artinya pahat ke kiri 35 mm. G01 X32 artinya pahat mundur ke diameter 32. G02 X14 Z-39 R4. G01 Z-39.5. G03 X40 Z-55.5 R17. G01 Z-60 X42 G02 X50 Z-64 R4. G01 Z-75 X55. G00 Z-100. Oke, kita lanjutkan proses ketiga, yaitu ulir. T3 yaitu berarti pahat di tol 3. M03 berarti menyalakan mesin. S500 yaitu RPM yang saya gunakan adalah 500 RPM. G00 X30 Z5.
X20, G92, X19, titik 8, Z-10, F2, X19, titik 6, lalu X19, titik 4, lalu X19, titik 2, lalu X19, lalu X18, titik 8, lalu X18, titik 6, lalu X18, titik 4, lalu X18, titik 2, lalu X18, lalu G01, X30, Z5, M09, M05, M30. Kita lanjutkan ke tahap terakhir, yaitu bor. T4 berarti pahat bor yang digunakan berdiameter 8. M03, S500. M03 yaitu untuk menyalakan spindle, dan S500 adalah RPM yang saya gunakan adalah 500. G00, X55, Z5, X0, M08 yaitu menyalakan pulen, G74, R1, G74, Z-50, G3000, F0, titik 2, G00, X55, Z100, M09. Lalu kita lanjutkan ke T5. T5 yaitu bor yang berukuran berdiameter 10. M03, S500. M03 yaitu untuk menyalakan spindle, dan S500 adalah RPM yang saya gunakan adalah 500. G00, X55, Z5, X0, M08 yaitu untuk menyalakan pulen, G74, R1, G74, Z-35, G3000, F0, titik 2, G00, X55, Z100, M09. Lalu kita lanjutkan ke pengemboran terakhir, yaitu T6 dengan bor ukuran berdiameter 12. M03, S500, G00, X55, Z5, X0, M08, G74, R1, G74, Z-25, X3000, F0, titik 2, G00, X55, Z100, M09 berfungsi untuk mematikan pulen, M05 berfungsi untuk mematikan mesin, M30 berfungsi untuk mereset. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke aplikasi CNC Simulator. Setelah masuk, tampilan akan miring seperti ini. Di sini new project berfungsi untuk membuat project baru. Open project berarti untuk membuka project yang sudah ada, dan save project berarti untuk menyimpan project. Kita lanjut ke sini. Bagian sini berfungsi untuk mengatur panjang dan diameter benda kerja. Lalu kita akan bagian ini. Di bagian sini dibuat untuk mengatur pahat yang akan kita gunakan untuk membubut. Lalu kita lanjut di sini. Di sini adalah untuk menulis program yang akan kita gunakan, dan di sini adalah untuk mengukur benda kerja yang dengan jangka sorong setelah dibubut. Oke, kita akan mencoba mensimulasikan dengan project baru. Pertama-tama pencet new project. Lalu kita ke sini, atur panjang benda kerja adalah 130, dan diameter benda kerja adalah 55, dan untuk cekamnya berukuran 20,
dan kita ke menu path turning. Path nomor 5, lalu path nomor 16, lalu path untuk mengulir nomor 103. Dan bor ukuran 8, 10, dan 12. Lalu di sini kita akan mensimulasikan. Pertama-tama masukkan kode T1, enter, lalu masukkan M03 S800, enter. Selanjutnya G00 X50 Z5, enter, lalu M08. Karena kita sudah ada projectnya, kita akan buka di file open project saja. Lalu kita masuk ke open project, pilih project yang sudah ada dan pencet centang. Kita mulai langsung saja proses yang pertama, yaitu proses roughing. Oke, setelah proses roughing selesai, kita lanjut ke proses finishing. Oke, setelah proses finishing selesai, kita lanjut ke proses ketiga, yaitu ulir. Oke, setelah proses ulir selesai, kita lanjut ke proses terakhir, yaitu proses pengeboran. Setelah selesai, tampaknya seperti ini.
Oke, mungkin cukup sekian sedikit pembahasan dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.